Oke, selamat malam teman-teman. Selamat ketemu lagi dengan saya Eko Sasmito di program Pak Eko Jalan-Jalan ya. Gimana hari ini teman-teman? Semoga kabarnya sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tetap menjaga kesehatan dari segala penyakit tentu saja ya. Tidak melulu dari COVID lah misalnya. Semua penyakit termasuk di dalamnya itu. Tetap nyalakan semangat di situasi sulit ini, untuk terus berikhtiar, berkarya. Semoga langkah-langkah yang kita tekuni diridhoi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kita semua tentu berharap situasi akan kembali normal seperti beberapa waktu yang lalu ya. Banyak orang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Situasi yang tidak diinginkan oleh banyak pihak ini kapan berakhir. Sehingga kehidupan kembali berjalan normal lah. Tidak seperti sekarang. Saya tadi baca berita di satu media online bahwa pedagang di Malioboro banyak yang kukut, banyak yang tutup. Kemudian mereka tidak kuat membayar uang sewa karena omset yang tidak ada ya. Seperti kita ketahui, kawasan Malioboro juga ditutup selama sering ya, terutama di dalam PPKM ini. Keadaan yang mendera sudah hampir 1,5 tahun ini tentu saja mengurangi likuiditas dari toko-toko tersebut. Kemudian barusan tadi saya juga baca di Jakarta mungkin ratusan warteg juga tutup karena kesusahan likuiditas juga ya, karena omset yang menurun. Dan saya kira keadaan tersebut merata hampir semuanya di seluruh Indonesia ya. Pelan tapi pasti ekonomi meredup, menuju ke angka yang rundownnya turun ke bawah ya. Kalau dalam nilai misalkan dulu 7, sekarang mungkin tinggal 4 lah. Tinggal 4 untuk bertahan. Tentu saja hal ini bagi masyarakat, bagi kita semua tidak kita ingini ya. Dan berharap pandemi ini segera diakhiri ya. Segera diakhiri untuk kemudian kembali normal ya. Kenapa saya menyebut diakhiri? Karena ini sebetulnya lebih tepatnya bukan berakhir tapi diakhiri ya. Ketika otoritas berwenang, pemerintah menyatakan pandemi berakhir dengan misalkan secara simbolik melepaskan masker misalkan gitu. Salah satu hal, mungkin pandemi pelan-pelan akan berakhir ya. Bahwa kemudian virus bisa di treatment lewat jalur kesehatan ya, jalur edukasi, jalur antibodi, tetapi dampak di luar mungkin bisa dihindari. Saya kemarin kontak salah satu teman yang tinggal di negeri Belanda ya, saya kontak via WA. Di sana mulai bulan kemarin sudah dibebaskan untuk memakai masker atau tidak ya. Artinya itu menandai adanya goodwill pemerintah ya untuk mengakhiri selang cengkarut di era COVID ini ya. Bahwa itu sebuah virus yang ada ya, memang real, nampak ada, tetapi dampak yang diakibatkan oleh virus itu dalam pemberitaan, dalam keputusan memang berdampak sangat luas dan mungkin melebihi apa yang dikhawatirkan dari
sisi kesehatan ya. Kita tidak mengentengkan virus corona, tetapi kita berpikir jernih bahwa ada kehidupan lain di luar itu yang juga butuh hidup ya. Banyak sinyalemen yang mengatakan ini memang ada faktor bukan kesengajaan, tetapi ada kekuatan besar yang ngedrive pemerintah Indonesia khususnya untuk ya boleh dibilang, kalau Pak Jokowi dulu mengharapkan ekonomi meroket, mungkin sekarang menukik pelan-pelan ya, menukik pelan-pelan atau menukik tajam untuk digiring ke lubang kehancuran ya. Ini ya, hidup mungkin tidak melulu soal ekonomi atau soal kesehatan, tapi saya kira masyarakat juga perlu sehat secara jasmani rohani, punya harapan dalam hidup. Pemerintah juga akhirnya terdongkrak. Memang seperti buah si malakama ya, tetapi antara kesehatan dan ekonomi dan kestabilan di masyarakat. Tetapi banyak pihak menilai soal corona itu sudah sangat melebar ya, dan ini menggilas bidang-bidang yang lain ya, menggiring ke arah disharmoni dan kehancuran ya. Mungkin bandul ada di tangan pemerintah ya, sebagai otoritas yang punya kewenangan. Masih berlanjutkah pandemi ini dengan segala ritualnya, PPKM dan sebagainya, dengan pendidikan yang ini paling parah, itu pendidikan morat-marit, atau pemerintah kemudian bismillah melakukan sebuah terobosan untuk menyatakan pelan-pelan berakhir dengan tentu saja tidak mengakhiri plung, tetapi pelan-pelan menselaraskan antara upaya-upaya kesehatan dengan penyelamatan bangsa secara umum ya. Tetap tidak mengabaikan upaya-upaya kesehatan untuk penyelamatan bangsa secara umum di tengah keterpurukan ini. Saya yakin kalau keadaan ini berlanjut, mungkin dalam bilangan 1 tahun lagi keadaan akan semakin buruk. Keadaan semakin buruk yang bisa memicu sebuah kekacauan di masyarakat ya. Tentu saja kita tidak berharap itu terjadi. Kita selalu, masyarakat dan semuanya, saya yakin ingin semuanya berjalan harmoni. Dan sekarang bandul ada di tangan penguasa ya, di tangan pemerintah. Kapan akan mengakhiri pandemi ini ya, lewat sebuah kebijakan ya. Dan kita tahu semua lah, pandemi ini tidak sendiri ya, terkait dengan situasi global, situasi dunia internasional. Oke teman-teman, semoga harapan kita semua pandemi segera diakhiri untuk kembali ke kehidupan normal. Tetap menjaga kesehatan kita dengan melakukan penguatan antibodi dan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat ya. Oke, sekian dulu review saya pada malam hari ini untuk teman-teman semua. Semoga saya doakan teman-teman semua sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas untuk selalu bisa jalan-jalan ya, dan beraktivitas ya. Oke, sebelum saya pamit, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen untuk di channel Pak Eko Jalan-Jalan ini. Kita bareng-bareng berdoa segera berakhir pandemi ini, dan teman-teman semua diberi
Kesehatan. Eko Sasmito melaporkan untuk Anda.